Oke, rekan-rekan, kita akan mulai persiapan kita untuk materi bulan Desember. Minggu pertama dan kedua bulan Desember 2023, menjelang Natal ya rekan-rekan. Dan materi yang kita ini tanggal 3 dan tanggal 10. Sebelum kita mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh kembali bersatu hati, kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri untuk melayani Engkau di minggu pertama dan kedua bulan Desember yang akan datang. Berkati Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga akhir. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan semua, kita akan melihat materi bulan Desember yang di minggu pertama, tanggal 3 Desember, bacaan kita dengan tema Immanuel, diambil dari Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 14. Ya. Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 14, ya, cuma 14 ayat gitu ya. Apalagi sekarang Mbak Tita, AC-nya udah double blower, harusnya bisa 14 ayat, nggak terlalu, karena ini adalah cerita yang berkesinambungan gitu ya. Harusnya bisa panjang, dan karena AC juga double blower, besok merasakanlah double blowernya itu ya. Kita akan, jadi untuk semua kelas bacaannya dari Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 14. Ya, kita akan mendengarkan pembacaannya Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesaya pasal 7. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remaliah, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remaliah. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remaliah telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda, dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remaliah ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya sungguh, kamu tidak teguh jaya. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan. Rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tentang pemberitaan tentang Immanuel ini, maka sebenarnya rekan-rekan, ini adalah sebuah pemberitaan yang ditempatkan di Yesaya 7 pada masa sebelum pembuangan.
Kalau kita melihat konteksnya pada saat itu, hendak terjadi perang yang besar, di mana Ahaz merasa ketakutan karena Raja Israel Utara, begitu ya, seorang yang bernama Pekah bin Emalia, maju bersama dengan Raja Aram yang bernama Rezin, gitu ya. Ini pada masa ini kerajaan Israel Utara itu bersekutu dengan kerajaan yang cukup kuat, yakni Aram, ya. Bukan kerajaan yang main-main. Oleh karena itu, Ahaz bin Yotam, gitu ya, Raja Ahaz itu menjadi sangat takut karena dia melihat dia akan diserang, Yerusalem akan diserang, begitu ya. Yerusalem akan diserang dan ia merasa ketakutan, dan oleh karenanya pada saat itu Raja Ahaz tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 12, Ahaz mengatakan, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Sekilas seperti respon yang baik, sekilas. Ya. Tetapi kalau membaca hasil tafsiran para ahli-ahli tafsir, sebenarnya ini Ahaz mengatakan demikian karena dia tidak percaya sama Tuhan. Dia sudah mempersiapkan langkah untuk bersekutu dengan bangsa Mesir pada saat itu, ya. Mencari persekutuan dengan bangsa Mesir untuk menahan laju daripada bangsa yang akan menyerangnya ini, yaitu kerajaan Israel Utara, saudara sendiri, dan juga bangsa. Oleh karenanya seolah-olah Ahaz itu menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Padahal itu diucapkan di dalam ketakutan. Ya. Karena Tuhan telah mengetahui Ahaz ini adalah raja yang harus meminta pertanda, harus dapat tanda yang jelas dulu, baru dia percaya. Oleh karena itu kita bisa melihat respon Tuhan lewat Yesaya, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan ia Immanuel. Kalau di dalam beberapa hasil tafsiran rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ini adalah perkara yang tidak mudah. Karena apa? Yang namanya Immanuel itu banyak pada saat itu. Yang namanya perempuan muda, seorang perempuan muda itu jumlahnya bukan 1, bukan 5, bukan 10, tapi ratusan. Orang yang akan menamakan Immanuel itu bisa jadi satu dari sekian banyak kemungkinan. Oleh karena itu ini juga menjadi ujian bagi Raja Ahaz bagaimana ia bisa percaya akan penyertaan Tuhan. Memang jika dikaitkan, maka ini berkaitan dengan nubuat yang akan dipenuhi pada saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana dialah yang akan membawa pembebasan, membawa kelepasan bagi umat pilihan. Nah, melalui materi ini, kita mau mengajar anak-anak untuk setia dan percaya akan janji Tuhan. Terkadang janji Tuhan itu unik. Janji Tuhan itu kadang aneh. Ya kayak contohnya janji Tuhan kepada Raja Ahaz ini. Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. 1:1.000.000. Tidak mudah. Tidak mudah untuk dipegang. Sangat sulit untuk berpengharapan. Tetapi janji Tuhan adalah sesuatu yang akan menolong kita. Kita mau mengajak anak-anak untuk percaya akan janji Tuhan. Mengandalkan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Mengajak anak-anak untuk mau berpegang pada janji Tuhan sekalipun rasanya tidak mungkin. Tetapi kita mau mengajak anak-anak bagaimana mereka bisa percaya akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memenuhi kehidupan mereka. Walaupun dalam cara yang misterius, tetapi Tuhan pasti akan memelihara mereka. Inilah rekan-rekan yang menjadi materi dari minggu pertama di bulan Desember ini. Dan ini semakin dinyatakan di dalam
ayat hafalan kita, ayat hafalan kita yang diambil dari Matius 1, Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23 bagian B, ya. Mana nih? Nah, ini dia. Nah, Matius 1 ayat 23 bagian B dimulai dari kata dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini yang menurut buku. Tetapi kalau mau lebih lengkap, saya menawarkan opsi yang full, ya. Karena versi yang kalau tadi dipotong kesannya tidak jelas, gitu ya, langsung. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ada lebih baiknya kita menggunakan versi yang lebih full dari ayat 23, mulai dari kata sesungguhnya. Ya. Kalau untuk yang kelas Batita sampai kelas Daud, boleh pakai yang mereka akan menamakan dia Immanuel. Tapi Yehezkiel sampai dengan ke Musa yang full, 23 yang full. Materi minggu pertama, barangkali ada yang mau diberikan pertanyaan atau respon, silakan rekan-rekan. Jadi mohon diingat ayat hafalannya untuk kelas Daniel sampai dengan Daud itu dari Matius 1 ayat 23b, startnya dari dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Yeskiel sampai dengan Musa full dari sesungguhnya dari situ, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka kita akan masuk ke bagian aktivitas. Aktivitasnya untuk apa namanya? Untuk minggu ini aktivitasnya kelas apa namanya? Daniel sampai dengan Daud, aktivitasnya yang ini, ya, ditulisin ayat hafalannya, Immanuelnya diperbesar, jadi atasnya ditulis ayat hafalan, ada alamatnya, di bawahnya Immanuelnya diperbesar, tambah juga artinya, gitu ya. Atau kalau boleh nama Immanuelnya diperkecil, agak kecilan, tapi di sini dia ditulisnya Tuhan apa yang berarti, nah, yang di ayat 23 itu, gitu ya, yang berarti Allah menyertai kita. Gitu ya. Itu untuk yang kelas Daniel sampai dengan Daud, lalu untuk kelas Yeskiel sampai dengan Musa, maka kita mau mengajak agar anak-anak sekolah minggu itu berperan untuk apa namanya menjadi pahlawan. Itu ya, kita bisa memberikan stimulus-stimulus dengan memberikan contoh-contoh kasus, gitu ya, supaya mereka bisa berpikir dalam situasi seperti ini saya harus berbuat apa, dan juga dalam situasi seperti ini saya harus membuat apa. Ya. Ini untuk aktivitasnya rekan-rekan. Barangkali ada yang mau memberikan respon terkait aktivitas dulu, silakan. Jadi mohon diingat sekali lagi rekan-rekan, aktivitasnya Daniel sampai dengan Daud yang ini dituliskan ayat hafalannya, tapi yang diperbesar adalah arti dari Immanuel itu yang tertulis dalam Matius 1 ayat 23. Ya. Dan untuk yang kelas mana sih? Ini dia. Yang kelas Yeskiel sampai dengan Musa yang ini aktivitasnya. Bermain menjadi pahlawan. Kita mau ngasih mereka stimulus, mengandaikan mereka bahwa kalau saya dalam kondisi seperti ini, mana yang harus saya lakukan. Mohon diingat rekan-rekan, dan juga kalau tidak ada lagi, maka daftar lagunya ada di sini. Saya nomor 2 saya nggak tahu itu lagunya seperti apa. Yang 1 saya tahu, yang nomor 3 saya tahu. Oke, kalau nggak ada lagi rekan-rekan, kita lanjut.
Oke, kita akan lanjut rekan-rekan untuk materi tanggal 10. Lanjut, Pak. Ya, Bu. Ya, tanggal 10 rekan-rekan, minggu kedua bulan Desember. Bahan Alkitabnya singkat, padat, dan sederhana. Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45 sedikit. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 ayat. Dengan tema kecil-kecil cabai rawit, gitu ya. Kita akan mendengarkan pembacaannya dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45 tentang Maria dan Elizabeth. Demikian bacaan firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Ya, demikianlah bacaan Alkitab kita. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Lukas 1, maka Lukas 1 ini menjadi momen pertemuan di mana Maria dan Elizabeth ini bertemu. Dua orang yang satunya lebih muda, satunya jauh lebih senior. Sama-sama punya latar belakang yang kurang lebih mirip-mirip. Yaitu mereka sama-sama mendapatkan amanah dari Tuhan, begitu ya. Yang satu di dalam usianya yang sudah lanjut, yang disebut mandul itu, dia mengandung. Ya. Yang satunya, dia di dalam kondisinya yang belum menikah, belum ada tindak lanjut apapun itu, dia mengandung. Dan semuanya itu terjadi karena kuasa Roh Kudus. Dalam kesempatan inilah, dua orang yang sama-sama mendapatkan anugerah dan kepercayaan dari Tuhan itu bertemu. Dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Maria berjalan bertemu dengan Elizabeth, masuk ke rumah Zakaria. Zakaria saat itu, Bapak Ibu, posisinya adalah dia menjadi bisu, ya. Nah, ketika Maria masuk, anak yang dikandung oleh Elizabeth, yang kelak dinamai Yohanes itu melonjak di dalam rahim. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat 42 ini adalah suara dari Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana anak yang dikandung oleh Maria ini akan menjadi anak yang akan spesial. Karena apa? Karena ia adalah Tuhan. Ia adalah Allah yang datang ke dunia. Ia adalah Raja yang Tuhan kirim untuk menyelamatkan umat pilihannya. Di dalam bagian ini kita mau melihat bagaimana kelak juga melalui pertemuan ini, Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis ini mereka akan berjalan saling beriringan satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam pelayanannya. Yohanes mewartakan lewat tindakannya untuk membaptis, Yesus di dalam karya pelayanannya yang membawa
pemulihan lewat lewat karya pelayanannya yang memulihkan, lewat mujizat, lewat segala rupa yang ia katakan, pengajarannya untuk membawa bangsa pilihannya itu menjadi bangsa yang dipulihkan di dalam Tuhan. Melalui materi ini juga kita mau mengajarkan anak-anak untuk melihat bahwa Ibu Maria dan Ibu Elizabeth dipakai Tuhan di dalam caranya yang unik. Apalagi kita sebagai anak-anak. Kita mau mengajak anak-anak untuk memahami bahwa kita adalah pilihan. Tuhan mempunyai rencana atas kita. Tuhan punya panggilan kepada setiap kita. Tuhan punya plan yang akan membawa kita pada jalannya yang misterius, tetapi membawa sukacita. Kita mau mengajar anak-anak untuk mengingat identitas mereka, bahwa mereka adalah anak-anak pilihan Tuhan. Mereka dipakai untuk menjadi berkat di mana saja mereka ditempatkan. Mereka dipilih oleh Tuhan, bahkan bukan hanya ketika mereka sudah dewasa, tetapi sejak mereka kecil, mereka telah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan panggilan pelayanan. Tugas kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan adalah untuk merespon panggilan itu, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, menyatakannya lewat apa yang bisa kita lakukan. Pikiran, perkataan, perbuatan, karakter, sikap, dan segala rupa yang menjadi produk diri kita. Kita mau mengajak anak-anak untuk melakukan hal-hal itu, merenungkan panggilan mereka di dalam hidup mereka sehari-hari. Ini semakin dinyatakan lewat ayat hafalan kita yang kalau menurut buku diambil dari Mika ayat 1 gitu ya. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata yang terkecil dan seterusnya, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini yang dari buku. Tapi rasanya punchline-nya itu agak kurang dapat gitu ya. Agak kurang dapat punchline-nya. Nah, oleh karenanya saya mengusulkan agar ayat Alkitabnya diganti ke 1 Korintus 1 ayat 9 ya. Di mana kata-katanya Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Gitu ya. Ini menjadi ayat hafalan yang saya usulkan karena punchline-nya lebih dapat ketimbang yang tadi dari Mika 1 itu. Selain daripada panjang yang pertama, yang kedua adalah kayak nggak ada tekanannya gitu loh. Padahal tekanannya ini kan bahwa anak-anak itu adalah umat pilihan Tuhan. Mereka dipanggil sejak kecil untuk bersekutu dan Tuhan itu setia pada mereka. Makanya saya mengusulkan ayat Alkitab ini. Gitu ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ini menjadi ayat hafalan kita untuk minggu ini. Barangkali rekan-rekan ada mau pertanyaan terkait ayat hafalan dan bahkan kita dipersilakan. Silakan. Ya, silakan Kak Romai.
Ini berarti ayat hafalannya harus full ya dari awal sampai akhir, nggak bisa dipotong berarti ya? Untuk kelas apapun gitu. Untuk ayat hafalan yang ini yang diganti, 1 Korintus. Rada susah Kak dipotong. Iya, emang harus full ya Pak? Kalau surat tuh harus full gitu. Iya. Tadinya saya juga lagi berpikir motongnya di mana gitu, cuman nggak bisa ini. Kita potong Allah yang memanggil kamu, Iya, nanggung. gitu kan. Tuhan kita adalah setia, nggak pas nih kayaknya gitu. Oke deh. Kalau di Daud sih bisa, maksudnya kalau di Daniel gitu. Kalau di Daniel, kayaknya di Daniel ini bisa pakai gerakan ya. Bisa nggak sih pakai gerakan ayat ini? Kadang saya berpikir yang agak Bisa aja sih Pak, biar gampang diingat gitu. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Bisa sih? Bisa. Bisa. Pakai gerakan boleh lah, Ci. Enggak, yang baca juga biasanya emaknya, bukan anak-anaknya. Ya, emaknya harus banyak baca Alkitab nih, jangan sampai ketiduran, Ci. Lagi AC udah double. Saya pikir kalau di Daniel, halo? Ya, Bu Sri, silakan. Saya pikir kalau di Daniel nggak ada masalah ya, soalnya kan orang tua yang menghafal. Yang masalah justru di Esther, Pak. Gerakan, Bu. Tadi saya ngomongnya pakai gerakan. Kenapa di Esther, Kak? Daud sih masih ada. Daud itu ada satu orang yang hafal banget ayat hafalan. Bagus tuh, Bu. Iya, sepanjang apapun. Jadi anaknya Min. Iya. Diulang-ulang, jadi sebenarnya bisa berani maju ke depan. Oh iya gitu. Iyalah. Nanti kita pikirkan aja Pak caranya. Atau Ya, ambil silakan, Ci. buntutnya. Tuhan kita adalah setia gitu. Udah ngerti kali anak-anak juga. Panjang-panjangnya persekutuannya kagak ngerti mereka. Tuhan Tapi kita adalah setia. Nggak dapet ininya, Ci, depannya gitu loh. Maksud si ayatnya ini, iya Tuhan adalah setia, oke, gitu. Tapi kan yang jadi tujuan dari ayatnya ini adalah apa namanya, istilahnya anak juga dipanggil untuk menjadi berkat di dalam persekutuan itu gitu. Lebih ke situ sih, Ci. Makanya gerakan. Iya, soalnya kan temanya kecil-kecil cabai rawit. Jadi sorry saya Apa, Bu? Jadi persekutuan itu apa namanya, tadi saya dapat inspirasinya gerakannya tuh kayak pelukan gitu. Persekutuan itu kan sesuatu yang menyatukan sebenarnya. Tapi bagus sih Pak Sam pakai gerakan itu. Boleh lah Kak, sekali-sekali kita pakai. Anak pasti lebih hafal dengan gerakan. Saya lihat betul, anak-anak lebih mudah paham. Ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Setianya bisa begini. Oke lah ya rekan-rekan, aman ya? Oke. Sip. Kita lanjut kepada aktivitasnya. Ini kenapa di bulan Desember ini aktivitasnya mulai susah ya? Susah kita pilihnya yang mana ini. Oke, kita mulai dulu dari kelas yang ini aja deh, yang dari kelas Daniel sampai dengan kelas Daud, yang ini ya, potong foto lagi gitu ya. Jadi nanti foto keluarganya, anak-anaknya ditaruh di tengah si frame ini, contohnya seperti ini gitu ya. Daniel sampai dengan Daud, supaya nanti bisa dipasang di rumahnya, apalagi ini jadi dekorasi yang baik buat Natal.
anak-anak. Dan untuk kelas apa namanya Yehezkiel sampai Musa yang ini gitu ya, bisa nggak sih ditempel ya? Saya lagi berpikir untuk kelas Yehezkiel dan Musa, aktivitas menempel itu buat mereka gimana? Karena kalau lihat aktivitas yang satunya rada ribet, dan yang kedua kurang praktis untuk dipraktekkan oleh anak-anak. Sediakan gambar kegiatan anak, keseharian anak, lem, dan kertas tempat menempel gambar. ASM memilih gambar kegiatan keseharian yang kemudian bisa ditempel. That's it. Nanti setelah aktivitas ini ditempel, kita kasih penekanan nih, kalimatnya bagus nih. Biasanya ketika kita melihat sesuatu yang kecil, dianggap tidak berharga atau tidak berguna. Kita mengabaikan. Ya. Tetapi kalau tidak mau tekun, bagaimana kita bisa mau hidup berkarakter? Bagaimana kita mau melakukan perkara yang besar lah di dalam Tuhan, intinya ke situ. Bisa lah ya buat Yehezkiel sama Musa kayaknya ini. Nanti tinggal penekanan aja supaya anak-anak tuh gini. Jadi mereka nggak memandang remeh apa yang mereka kerjakan walaupun kecil. Contoh sederhana. Cuci piring. Kadang-kadang kan anak-anak di usia-usia sekarang gitu ya. Ngapain sih cuci piring? Kan ada ini, kan ada itu. Ngapain saya harus nyapu? Kenapa saya harus menjaga kebersihan? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu? Kadang anak-anak kan seperti itu ya, jadi agak mager gitu. Kenapa sih saya harus nyatet? Kenapa sih harus ini? Kita mau mengajarkan pada anak-anak bahwa kalian nyuci piring, kalian mencatat pelajaran, kalian mencatat hal yang sederhana apapun itu akan berdampak besar dalam kehidupan kalian. Karena apa? Segala sesuatu tidak bisa dimulai dari langsung gede, besar. Tapi harus dimulai dari yang kecil dulu. Bisa kita ambil contoh nanti ketika mengajarkan anak-anak yang setahu saya kelas Musa tuh udah banyak yang nonton apa namanya internet selebriti lah saya bilangnya gitu ya. Mereka udah banyak yang ikut internet selebriti. Kita bisa bilang sama mereka, orang-orang yang kalian tonton di segala channel apapun itu, YouTube, TikTok, segala sesuatu, mereka tidak memulai langsung dari besar. Mereka semua memulai dari kecil, di mana mereka ya dianggap tidak berguna dulu. Mereka mungkin dianggap apa sih gitu ya. Tetapi kalau kita mau rajin, tekun, melakukan hal-hal dari yang kecil dulu, pasti kita akan bisa mempunyai dampak baik ke depannya. Karena apa? Tuhan selalu mengajarkan kita untuk mulai dari yang kecil dulu, mulai dari yang sederhana dulu. Baru dia akan bukakan perkara-perkara yang lebih besar. Bisa ditambahkan seperti itu sih rekan-rekan di penekanannya untuk kelas apa namanya kelas yang Yehezkiel dan Musa. Ya. Nyatet saat teduh Pak sama misalkan. Bisa tuh Ci, kan ada proyek saat teduh. Bisa iya tuh itu aja Pak. Proyek saat teduh. Kan itu kayak kecil kan nulis doang kan. Iya sih. Ini manfaatnya udah dia tua baru dia manfaat nulis saat teduh. Iya, kita ajar anak-anak dari situ. Oke ya, kita lanjut ke lagu-lagu. Lagu-lagu pilihannya cuma 2 yang disarankan di sini, Big or Small dan Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai Kota Mungil Bethlehem ini lambat sekali lagunya, kurang semangat. Pasti ada judul lagu yang lagunya tuh kata-katanya sedikit demi sedikit tiap hari tiap sifat. Yesus mengubahku. Itu bisa juga dipakai sih.
Oke, rekan-rekan, kalau sudah tidak ada lagi, ini materi yang kita persiapkan untuk minggu pertama dan minggu kedua. Mengingatkan kembali rekan-rekan, jangan lupa yang pertama untuk draftnya. Yang kedua, jangan lupa juga bagi setiap mereka yang akan mengajar, sebagaimana yang telah kita sepakati bersama, mohon untuk mengikuti kebaktian umum yang pertama secara onsite. Itu yang menjadi kesepakatan kita, dan juga rekan-rekan jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan. Untuk besok juga rekan-rekan sedikit informasi tambahan terkait dengan pendingin ruangan. Untuk remote kelas-kelas itu sudah dihilangkan begitu ya, remote dari tiap-tiap kelas. Tinggal remote-nya itu semua ada di kelas Batita. Kenapa kita taruh remote-nya di kelas Batita? Karena Batita AC-nya ada 2. Seandainya merasa kedinginan bisa diatur di situ. Kalau yang lain kan AC-nya cuma 1. Untuk penyalaan dan pematiannya rekan-rekan sudah di timer pengaturannya, nyalanya kapan, matinya kapan. Jadi nanti AC-nya itu akan mati sendiri dengan timernya. Jadi tidak perlu kita repot-repot untuk mencari, ini saya mau matiin AC-nya, remote-nya di mana. Ya, jadi udah nggak usah repot lagi karena AC-nya sudah diatur timernya. Dan juga untuk yang di kelas kalau dan saran kami juga dari rekan-rekan di Zarpen itu jangan diubah settingan AC-nya begitu, biarlah tetap ada seperti itu saja. Karena apa? Walaupun awal masuk itu dingin, tetapi lama-lama akan panas, apalagi kalau sudah loncat-loncat. Juga rekan-rekan mohon diperhatikan pintu agar mohon selalu tertutup begitu ya. Kalau ada orang yang keluar ya mohon ditutup kembali pintunya. Diingatkan pada anak-anak maupun orang tua ya. Kadang suka ada orang tua ya di kelas-kelas tertentu begitu ya, pintunya dipentang ya, sia-sialah kita memasang pendingin ruangan gitu ya, sayang, angin dinginnya malah keluar, kita di dalam malah kepanasan. Juga untuk anak-anak mohon diingatkan agar bersama dengan orang tuanya juga, yang ada pendamping orang tuanya, mohon diingatkan untuk menjaga kebersihan ruangan. Karena pada waktu saya waktu itu mendampingi di kelas waktu itu saya di kelas Batita ya, Cimel ya? Ci, halo? Oi. Saya di kelas Batita ya? Ya, karena di kelas Batita sempat saya lihat itu ada merutukan lah gitu ya, merutukan extractors atau apapun itu gitu ya. Jadi mohon agar anak-anaknya, orang tuanya juga menjaga kebersihan. Tempat sampah sudah diatur, diletakkan di beberapa tempat. Saya tadi sudah memastikan ada tempat sampahnya dan tempat sampah tersedia, akses semuanya tersedia gitu. Dan juga rekan-rekan ingat untuk menjaga kondisi kesehatan di masa pancaroba ini karena ini cuacanya sedang banyak berubah. Gitu. Pasam tambahan, Pasam. Ya, Ci, silakan, Ci. Itu rekan-rekan mohon yang anak-anak Batita terutama yang masih pakai Pampers gitu ya. Tolong jangan disimpan di pinggir aja di toilet. Tolong dimasukin ke kantong kresek, ditali, dibuang ke tempat sampah. Juga bekas tisu, gulungan-gulungannya ada yang masuk ke dalam kloset. Gitu. Takutnya kalau macet kan susah. Mungkin orang tuanya lebih memperhatikan supaya anaknya nggak keluar masuk ke toilet sendiri. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih, Ci. Intinya rekan-rekan marilah kita juga mengingatkan terus orang tua maupun anak-anak kita gitu ya. Karena ini memang tidak mudah untuk mengubah kebiasaan. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, mau sampai berapa lama ini akan bertahan. Itu aja mungkin rekan-rekan, kalau sudah tidak ada lagi,
kita akan tutup di dalam doa. Ada tambahan lagi kah? Nggak ada? Oke. Nggak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami. Biarlah Tuhan segala materi yang kami bahas, kami percakapkan boleh menjadi berkat bagi kami, dan biarlah kami boleh melakukannya terlebih dahulu sebelum kami kelak mengajarkannya kepada anak-anak. Jika sebentar kami akan berpisah, berkatilah kehidupan kami, tolong dan mampukan kami, agar kami benar-benar menjadi pembawa terang kasih-Mu di mana saja Engkau menempatkan kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, rekan-rekan semua, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nuhun. Pamit, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Wilujeng Mukti, hatur